Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya, haleluya. Oleh firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kita, senantiasa kita boleh mendengarkan dari Dia, Raja segala Raja, nasihat-nasihat yang ajaib, membawa kita menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Dia Allah damai sejahtera. Masih kita angkat pujian kita, Allah sumber damai sejahtera. Haleluya. Segala kekhawatiran, segala kebimbangan ku serahkan padanya. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian. Baik saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami persilakan tangkap pujian kita tahun Yobel. Saudara dengar nasihat kakak. Bagi semua orang
Kami mengucap syukur, terima kasih, istimewa saya sendiri saudaraku dalam nama Tuhan. Pada hari Jumat kemarin saya genap berusia 55 tahun. Ucapan syukur terima kasih saya kepada Tuhan. 55 tahun saya menjalani hidup di dalam Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai melindungi saya, keluarga saya, anak-anak saya, cucu saya teristimewa. Kami dalam melayani Tuhan, dalam perjalanan mengikut Tuhan. Tuhan selalu menguatkan iman kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan sampai usia 55 tahun. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Terima kasih kepada Tuhan, itulah kesaksian saya kepada Tuhan, ucapan syukur terima kasih saya kepada Tuhan. Sampai di usia ini saya masih tetap dekat dengan Tuhan, masih yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Banyak rintangan, banyak pertolongan Tuhan juga kepada saya, kepada keluarga kami. Tidak terkatakan, tidak tertuliskan, tidak terkira begitu besar kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada saya, kepada keluarga kami juga. Terima kasih, ucapan syukur terima kasih saya kepada Tuhan. Hingga usia ini Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih dalam pelayanan kami, kita tetap saling mendukung dalam doa. Dalam jemaat ini tetap kita saling kuat, saling satu sama lain menguatkan dan saling mendoakan. Terima kasih, itulah kesaksian kami. Ucapan syukur karena sampai hari ini dikasih Tuhan perpanjangan umur. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau ada mau bersaksi langsung saja. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian Ibu kita Ibu Tahayang bersaksi bagaimana sekarang usianya sudah 55 tahun, suatu usia yang membuat seorang anak Tuhan semakin matang, semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dewasa. Dan sungguh hal yang sangat kita syukuri juga kalau kita dikasih Tuhan berpanjang umur dan kita masih bisa melihat hari-hari yang Tuhan kerjakan, kemuliaan yang Tuhan kerjakan. Masih kita lihat ke depan, kita masih ada hari ini. Dan satu hal kerinduan kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini, saat sangkakala berbunyi, kita juga boleh terangkat hidup-hidup. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Dan kemungkinan ya kalau kita masih muda, masih ada harapan. Dan itu tidak bisa panjempol karena Tuhan yang menjanjikannya. Dalam Tesalonika itu dituliskan pada sangkakala terakhir. Yang pertama, bangkit orang mati, yang masih hidup diubahkan. Kitalah yang masih hidup diubahkan. Yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Mau ditelan dalam kemenangan dan kita masuk dalam kemuliaan Kristus. Itulah perjuangan kita sementara kita masih ada di tempat ini, menanti-nantikan Tuhan sebelum Tuhan datang. Itulah kita perjuangkan. Waktu yang sisa jangan kita sia-siakan, tapi kita pergunakan sebaik-baiknya dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja kami undang persembahan pujian dari kaum muda remaja.
puji Tuhan, suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang memberkati kita, dan juga keinginan kita adalah menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa kami di dalam surga buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang nyata sepanjang minggu ini. Kau memelihara kami, Kau melindungi, membela, menjaga kami Tuhan. Hingga pada minggu pagi ini, hari ini kami ada sebagaimana adanya, adalah kasih karunia-Mu, adalah kemurahan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan-ucapan bibir kami untuk memuliakan Engkau. Dan juga hari ini kami bawa persembahan-persembahan kami dengan kerinduan hati kami juga berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan nyata bagi kami, Kau membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita setiap hari, mujizat. Kita berikan persembahan kita. Lebih tahu
hati kita untuk melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kita. Dan siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, damai sejahtera-Mu. Ku perlu jamahan-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Kami bersyukur siang hari ini ya Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu, karena Engkau selalu menyertai kami, menuntun kami, sehingga pada siang hari ini dengan tubuh yang sehat kami boleh ada, kami memuji menyembah Tuhan. Perkara-perkara yang besar Engkau perbuat bagi kami, untuk kami sujud menyembah-Mu, bersyukur, memuliakan Engkau ya Tuhan. Perbuatan Tuhan ajaib sepanjang hari, setiap hari hidup kami melihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Kami bersyukur, biarlah hari ini kami puji Engkau lewat nyanyian-nyanyian kami. Kami sembah Engkau lewat doa syukur kami ya Tuhan Yesus. Terlebih kami akan menerima firman Allah yang hidup.
firman yang menjamin kehidupan kami, bahkan firman yang tajam yang selalu menyucikan hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami disucikan oleh firman Tuhan. Terima kasih, hari ini kami akan menerima firman pengajaran. Buka hati kami, celihkan mata rohani kami, Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada kami terhadap firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Jika ada kuasa iblis yang seringkali mengganggu perhatian perasaan kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera ketenangan bagi kami untuk menyambut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Jangan duduk dulu, kita mau perkatakan perkataan iman kita. Karena tema kita hari ini adalah tema damai sejahtera. Kita akan katakan 3 kali, damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. Saya ulangi, damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. Kita serukan ini 3 kali. 1, 2, 3. Damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. Sekali, damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap hari Minggu kita memperkatakan perkataan iman kita. Ya, karena sebagaimana engkau katakan kepadaku, kata Tuhan, maka itu yang akan Tuhan perbuat bagi kita, saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini kita dengan tubuh yang sehat bersyukur. Sepanjang minggu Tuhan sertai kita, saudara-saudara, dengan dari banyak hal yang kita lihat selalu terjadi mujizat-mujizat. Terima kasih buat doa-doa saudara. Hari Minggu sore kami berangkat ke Sibolga. Pulang kami pada hari Kamis yang lalu, saudara-saudara. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, semua pekerjaan berjalan dengan baik. Terima kasih dukungan doa saudara dan korban-korban saudara yang saudara berikan dengan sukarela. Tuhanlah memberkati saudara-saudara sekalian. Kami juga merasakan pertolongan Tuhan yang begitu besar, ya, mulai dari sejak berangkatan sampai kami pulang. Nah, waktu pulang di Belige ada anak muda. Nah, disitulah dia ugal-ugalan disenggol mobil kami, saudara-saudara. Kacanya tergores sedikit. Nah, di samping tergores, dia masih anak SMA. Dia datang minta maaf, Pak, maaf. Katanya diikutus mobil kami tergores sedikit. Apa margamu? Sarpe atau apa namanya ya? Rumah PH. Masih anak muda, ya. Inilah kau ugal-ugalan. Iya Pak, begini. Ya, kita tuntut gimana lah. Masih pakai seragam pula. Ya, udahlah, lain kali kamu jangan begitu ya. Karena kasihan kau pun kalau ketabrak tadi jatuh, kau rugi, kami juga begitu. Dia takut sekali, dia gemetar. Ya udahlah, kau sehatnya Pak, pulang. Begitulah saudara-saudara. Dalam hati saya waktu itu, wah kalau dia jatuh, dia apa-apain kan, walaupun dia yang salah, pasti yang punya mobil yang bermasalah. Nah, sudahlah, saya bilang sama Pak Simamora, udahlah kita selesaikan aja. Udahlah pulanglah kau ya, lain kali berubahlah ya Pak, katanya. Ya itulah kejadiannya dan kami sangat bersyukur. Semua pekerjaan, tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami selesai dengan bagus. Walaupun banyak hal yang kami sangat berjuang, terus berdoa, saudara-saudara. Tapi ternyata selesai semua oleh kemurahan Tuhan. Tanggal 28 kami akan pembubaran panitia. Saya tanya semua, beres semuanya. Apa yang kami rencanakan berjalan dengan baik. Dan saya sangat bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Karena Paskah itu Paskah nasional, dihadiri dengan pejabat-pejabat, disiarkan di seluruh GPD, saudara-saudara. Dan itu sangat diberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini tema kita, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Makanya tadi yel-yel kita, saudara-saudara, ya, damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. Karena ada 2 damai sejahtera. 1 dari Tuhan Yesus, 1 dari dunia. Coba dibaca itu Pak Mangunsung, Yohanes. Makanya saudara harus pilih, kita koreksi. Damai sejahtera saya ini dari dunia atau dari Tuhan Yesus?
kita bisa bedakan, oh kalau dari dunia begini rupanya. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan Yesus, oh gini dia. Jadi jelas kita, jadi jangan nanti, oh dia damai sejahtera, kenapa? Oh karena damai sejahtera dari dunia. Ya, atau damai sejahtera tapi dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Pembangun 14, Yohanes pasal 14, ada dua jenis damai sejahtera. Saudara harus miliki damai sejahtera yang benar, damai sejahtera yang sampai menuntun kita kepada hidup kekal. Kalau damai sejahtera dari dunia hanya sifat di dunia, kalau ada sejahtera, kalau nggak ada, oh nggak sejahtera. Ya, jadi kita harus bandingkan, bedakan, saudara-saudara. Mari kita baca untuk kali ini, kita sama-sama baca, saudara-saudara. Kalimat ini begitu penting di dalam hidup kita. Ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Serentak semua dan katakan dengan iman 1, 2, 3. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gemetar hatimu. Iya. Jadi dua jenis damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan. Saudara tahu tanda-tandanya damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Tetap damai sejahtera meskipun situasi tidak mendukung. Inilah damai sejahtera dari Tuhan. Tetap damai sejahtera walau kondisi nggak mendukung. Sampai orang akan bilang, gak masuk akal aku. Orang ini damai sejahtera, makanannya sederhana, gajinya sedikit, kok damai sejahtera? Gak masuk akal, lebih dari akal, melampaui akal. Atau dilihat, rumah tangganya damai sejahtera loh. Rumahnya sederhana, anak-anaknya sederhana, kok damai sejahtera? Inilah damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan melampaui akal. Gak masuk akal, kok bisa begitu? Kita pun seringkali, saya kok damai sejahtera, penghasilan saya begini, masalah-masalah yang saya hadapi berat, kesulitan bertubi-tubi, tapi ada damai sejahtera. Inilah damai sejahtera dari Tuhan. Ya, kita begitu, tetangga kita bermasalah, keluarga kita bermasalah, ekonomi kita bermasalah, di kantor banyak masalah, tapi damai sejahtera. Inilah dari Tuhan. Tuhan Yesus, sudah tengok bagaimana dia damai sejahtera. Dia perbuat yang baik, disalahkan. Kenapa kau sembuhkan orang sakit di hari Sabat? Salah, saudara-saudara. Ya, semua yang baik dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu salah, selalu salah. Tapi yang dijaga adalah damai sejahtera. Nah, saudara, di hari-hari ini kita harus pastikan damai sejahtera yang dari mana yang kita miliki. Damai sejahtera dari Tuhan atau damai sejahtera dunia. Jadi tanda damai sejahtera dari Tuhan, tetap damai sejahtera meskipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Ya, saya kemarin sebagai pengurus, banyak juga yang membuat kehilangan damai sejahtera saya, saudara-saudara. Tapi saya ingat ayat ini, jangan tetap damai sejahtera. Terakhir mau pengumuman keuangan, saya masih di kamar, saya masih berdoa. Istri saya bilang, pergi dulu kau. Panitia tanya, mana Pak Bendahara? Kalau nggak selesai loh ini, dia bilang, saya nggak akan umumkan. Ya, dihubungi lagi, datanglah Pak, kita sudah selesaikan semua. Itu pun masih berdoa saya. Udah dipanggil Pak Bendahara, pengumuman, masih saya tunggu-tunggu karena ada lagi yang belum beres, sampai beres. Damai sejahtera. Makanya dari kalimat ini, Tuhan damai sejahtera melampaui segala akal. Damai sejahtera dari Tuhan itu tandanya adalah walau situasi tidak mendukung, ya, kondisi tidak mendukung, jaga kalau itu damai sejahtera dari Tuhan. Tetap damai sejahtera dalam situasi apapun. Nah, sekarang damai sejahtera dari dunia tidak seperti yang dunia berikan. Berarti ada damai sejahtera dari dunia. Saya ulangi dulu. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini yang kita pelajari. Apa itu damai sejahtera dari dunia? Nah, barangkali ini yang banyak kita miliki. Apa itu damai sejahtera dari dunia?
ketika situasi mendukung, nggak ada masalah, suami baik-baik, anak-anak baik-baik, tetangga baik-baik, keluarga, damai dia, sudah, damai dia, puji Tuhan damai. Tapi ketika ada masalah sedikit bagi anaknya, langsung naik darah, langsung kehilangan damai sejahtera, langsung ngamuk-ngamuk, langsung salah, terus kita tengok hidupnya, ini damai sejahteranya dari dunia. Ya, damai sejahtera di dunia harapannya semua sesuai dengan yang diinginkan. Kalau tidak sesuai yang dia diinginkan, dia gelisah, dia gentar, dia marah, bahkan banyak dosa-dosa yang dilakukan. Itulah damai sejahtera dari dunia. Ekonomi harus mendukung. Coba kalau sedikit aja uang nggak ada, ngamuk-ngamuk saudara-saudara. Ya, ngamuk. Itulah tandanya dia belum memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Yang dia miliki adalah damai yang sejahtera yang diberikan oleh dunia. Inilah mesti kita koreksi. Damai sejahtera mana sekarang kita, saudara-saudara? Damai sejahtera dari dunia harus semua situasi, kondisi sesuai dengan keinginannya, seperti yang diharapkan. Kalau enggak, dia nanti akan gelisah, gentar, saudara-saudara. Nah, makanya hari ini biar kita koreksi lagi diri kita. Tuhan yang ditinggalkan, kenapa Tuhan bilang, nggak dibilang, kutinggalkan bagimu satu petak tanah, rumah bertingkat, kendaraan, nggak ada ditinggalkan itu, saudara-saudara. Satu-satunya ayat yang mengatakan yang ditinggalkan Tuhan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini kekayaan yang mampu menyelesaikan semua keadaan yang buruk, apapun akan bisa diselesaikan kalau saudara memiliki harta yang besar ini. Namanya damai sejahtera. Ya, dengan damai sejahtera, saya ulangi, coba damai sejahtera di rumah kita, bersuasana surga, saudara-saudara. Karena surga itu adalah damai sejahtera. Bukan berarti semua harus seperti yang kita inginkan. Saya ulangi ini. Kalau semua harus seperti yang kita inginkan, itu damai sejahtera dunia. Tapi justru semua enggak yang kita inginkan. Ada masalah di sana sini, ada di sana, enggak seperti hati kita. Kita harus jaga. Saya harus pastikan damai sejahteraku adalah damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita miliki ini, saudara-saudara. Ya, miliki damai. Ini harta besar. Coba kalau kita nggak damai sejahtera, hilang damai sejahtera, berantem suami istri, nggak ada gunanya rasanya. Kerjaan, uang, rumah, apa pun nggak ada nilainya. Berantem kita dengan anak-anak kita, semua kayak nol, nggak ada apapun yang bisa kita nikmati. Hilang damai sejahtera itu hilang segala-galanya. Coba kalau kita tengok orang berantem suami istri, rumah hebat, punya penghasilan, kayak neraka. Ya, makanya Tuhan berikan damai sejahtera. Kalau kita damai sejahtera, coba kita damai sejahtera di pekerjaan kita. Banyak orang suka naik prestasi kita. Coba kalau kita damai sejahtera di pekerjaan kita, saudara jualan, apapun kata pembeli-pembeli kita, tetap damai sejahtera. Ya, kami sebagai hamba Tuhan tetap jaga damai sejahtera. Apapun kata rekan hamba Tuhan, kata sidang jemaat, macam-macam boleh, silahkan apa yang diucapkan, jaga, saya harus damai sejahtera. Saya nggak bisa menguasai mulutnya, yang saya jaga adalah hati saya. Ya, saya nggak bisa jaga pekerjaan dia perbuatannya, yang saya jaga adalah hati saya damai sejahtera. Ya, ini yang diberikan Tuhan, damai sejahteraku. Karena Tuhan tahu ketika kita memiliki damai sejahtera, hidup kita akan makin maju. Ekonomi kita maju, kesehatan kita baik, rumah tangga kita baik, damai sejahtera semua. Coba di negara kita ini untuk menjaga damai sejahtera, banyak kali biaya harus dipersiapkan, persenjataan apa semua. Harapannya damai sejahtera. Ya, coba negara-negara konflik hancur semua, dibom sana sini, dibom. Tidak ada artinya uang, nggak ada artinya harta, habis semua, saudara-saudara. Makanya yang Tuhan berikan adalah damai sejahteraku, ku tinggalkan kepadamu. Terima ini. Saudara harus katakan, Tuhan, aku terima damai sejahtera yang Engkau tinggalkan. Aku terima damai sejahtera yang Engkau berikan.
Engkau memang gak berikan uang, gak berikan rumah, gak berikan harta, gak berikan yang, tapi dengan damai sejahtera yang engkau berikan itu, aku mampu hidup di tengah-tengah situasi yang tidak seperti saya harapkan. Aku mampu hidup di tengah-tengah banyak kebencian. Aku bisa hidup di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah dosa, di tengah apapun itu. Terutama di hari-hari ini dosa makin bertambah, kejahatan bertambah-tambah, ekonomi makin susah di masa yang sukar. Tapi damai sejahtera ini sudah memampukan kita hidup di tengah-tengah kesukaran itu. Tetap kita bersuka cita dan damai sejahtera. Makanya koreksi dulu. Ya, kalau selama ini sudah ada damai sejahtera karena uang baik, semua orang seperti kita harapkan, anak baik, suami baik, tetangga baik, semua baik. Dunia juga begitu. Dunia juga begitu. Tapi kita damai sejahtera dari Tuhan. Situasi tidak mendukung, tetap damai sejahtera. Ekonomi tidak mendukung, tetap damai sejahtera. Semua keadaan dunia, situasi, kondisi nggak mendukung, tetap jaga damai sejahtera kita. Nah, saya kalau berkhotbah begini sepanjang minggu, saudara harus hati-hati. Kenapa? Karena iblis dengar, oh tadi pendeta khotbah begini, diuji saudara. Ya, diuji apa yang engkau dengar itu diuji kita. Ya, tengok nanti minggu ini ada saja yang membuat damai sejahtera hati kita, entah siapa itu. Tapi kita bilang, kita pastikan damai sejahteraku bukan dari dunia. Damai sejahteraku dari Tuhan. Ya, damai sejahteraku dari Tuhan. Kita ingat itu saudara-saudara. Coba Musa itu sangat luar biasa damai sejahteranya. Apapun kata bangsa Israel, jaga damai sejahtera. Ya. Kita nabi-nabi, kita lihat hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru, betul-betul mereka menikmati damai sejahtera itu. Di rumah tangga saudara, ya, jaga damai sejahtera. Biar gak sesuai dengan hati kita, gak sesuai dengan hati kita, jaga damai sejahtera. Nah, hari ini gimana caranya supaya kita menerima damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan ini? Pertama, dari Tuhan Yesus diberikan darahnya supaya saudara menerima damai sejahtera. Bukan uang, bukan kepandaian, darah Yesus. Makanya setiap ada masalah, ada hal-hal yang gak kita inginkan, hati ini mau ribut, hati ini gak mau terima, bilang langsung, darah Yesus. Ya, keterangan pertama, darah Yesus, saudara-saudara. Ini damai sejahtera. Ya, bangsa Israel dulu supaya damai sejahtera dia, dioleskanlah darah di ambang pintunya. Ya, mereka damai sejahtera. Sementara yang tidak ada darah di ambang pintu, menangis, teriak, kematian, tangisan, saudara-saudara. Ya, makanya untuk memiliki damai sejahtera dari Tuhan adalah dimulai dari darah Yesus. Kalau dulu bangsa Israel di pintu rumahnya, ya, tapi kita sekarang di pintu hati kita. Selalu setiap ada masa terpancing kita marah, terpancing mau berdosa, selalu bilang darah Yesus. Hari ini aku harus pastikan saya memiliki damai sejahtera itu oleh darah Yesus. Roma pasal yang kelima, saudara-saudara. Roma pasal yang kelima. Mari kita baca ini. Roma pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-10. Darah, saudara-saudara. Selama darah ini, kekuatan darah ini lebih dari emas dan perak, kata Alkitab. Lebih dari uang, lebih dari harta apapun di dunia ini yang bisa menjaga hati kita dengan tetap damai sejahtera pada situasi yang tidak seperti yang kita inginkan. Silakan Pak Mangusung 10, 5 ayat 10. Demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Iya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, Iya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. iya, jadi dengan darah Yesus ini kita diperdamaikan sehingga kita ada damai sejahtera. Ya, jadi cara pertama untuk kita memiliki damai sejahtera adalah oleh darah Yesus. Kalau ada darah Yesus, semua permusuhan selesai. Ya, asal kita ingat darah Yesus, langsung permusuhan.
diselesaikan, saudara-saudara. Ya, kecuali kita nggak ingat darah Yesus, yang ada adalah kebencian, amarah. Itulah tanda nggak ada darah Yesus. Tapi kalau ada darah Yesus, dengan darah Yesus itu hati kita damai. Pintu hati kita seperti dioleskan dengan darah. Ya, hati ini selalu ditandai dengan tanda darah. Ya, ini yang mampu kita membuat dalam segala situasi tetap damai sejahtera. Kalau enggak darah Yesus, pasti enggak. Kalau uang yang saudara-saudara, karena aku punya uang, damai sejahtera, enggak. Banyak kali karena banyak uang makin enggak damai sejahtera. Ya, mau belanjakan kemana uang ini? Jangan-jangan nanti begini uang. Enggak damai sejahtera. Makanya uang bukan menambah damai sejahtera. Harta tidak akan menambah damai sejahtera. Coba kita punya rumah, sana rumah ini, nanti rumah ini begini. Atau punya kendaraan, nanti begini, nanti begitu. Ya, kita selalu begitu, saudara-saudara. Semua perkara di dunia ini, kalau damai sejahtera dari dunia, harus sesuai keinginan kita. Kalau enggak, langsung kita emosi, langsung marah, langsung hilang damai sejahtera. Ya, makanya pertama dulu, agar kita ada damai sejahtera, miliki darah Yesus. Sering-sering saya kalau ada masalah, langsung saya bilang darah Yesus, darah Yesus. Ada kesulitan apapun, darah Yesus. Supaya saya jaga damai sejahtera. Ya, apalagi kami saudara-saudara di pengurusan, di penggembalaan, di mana. Aduh, kalau nggak damai sejahtera dari darah Yesus, gampang kali emosi, marah, benci dan seterusnya, permusuhan dan seterusnya. Tapi ingat, darah yang mahal, darah Yesus. Ya, darah Yesus. Makanya seringkali kalau ada sesuatu hal, berita orang, kata orang kepada kita, langsung darah Yesus. Ya, darah Yesus, darah Yesus. Ini yang pertama, saudara-saudara. Agar kita tetap memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, ada darah Yesus. Selalu darah Yesus kemana-mana kita, saudara-saudara. Ya, di pekerjaan kita, di rumah, setiap kegiatan kita selalu bilang damai sejahtera oleh darah Yesus. Ya, jangan gampang kita emosi lah, marah lah, benci lah. Dunia itu, saudara-saudara, dunia itu kalau nggak sesuai dengan keinginan kita langsung hilang damai sejahtera. Itu dunia itu. Tapi kalau dari Tuhan Yesus, boleh situasi nggak mendukung. Tadi sudah saya bilang, terserah orang ngomongnya mau apa. Kita nggak pertanggungjawabkan omongan orang. Kita pertanggungjawabkan hati kita. Kita nggak pertanggungjawabkan tindakan orang. Biarkan mau ngomong apa, mau bertindak apa, masing-masing bertanggung jawab. Kita pertanggungjawabkan perbuatan kita sampai hati kita. Makanya saya sebagai hamba Tuhan selalu bilang, hati saya ini, pintu hati saya ini harus ada darah, tanda darah, tanda darah. Kalau nggak gampang kali. Orang ngomong sedikit aja langsung masuk ke top, kayak tertancap itu. Langsung rasanya kayak benci, rasanya kayak mau membalas. Itu kalau nggak pintu ini darah. Tapi kalau ada darah, udah kadang-kadang cepat lupa kita, cepat lupa seperti nggak pernah kita dengar, seperti nggak pernah kita lihat perbuatannya itu. Hapus, selalu hapus dengan darah. Makanya darah Yesus itu menghapus dosa, bukan hanya dosa kita, dosa orang cepat hapus. Gak usah masuk, makanya darah Yesus itu ada di pintu hati kita. Kalau enggak, hilang damai sejahtera kita. Ya, apalagi kami hamba Tuhan ini, waduh, saudara-saudara, gampang kali orang mau ngomong apa, mau ngomong begitu. Pintu hati ini darah Yesus. Kadang-kadang sudah kita dengar langsung pun darah Yesus. Ya, disampaikan orang begini katanya, darah Yesus. Gak usah masuk ke hati, hapus dengan darah, hapus dengan darah. Hati damai sejahtera. Makanya tergantung hatimu. Kalau di hatimu ada darah Yesus, gak pernah masuk itu kata-kata orang, perbuatan orang, apapun kata orang, gak masuk di hati kita. Langsung harus darah Yesus, darah Yesus. Lupakan semua kesalahan, dosa-dosa, lupakan. Jangan simpan di hati kita, karena ada darah Yesus di pintu hati kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ya, kita memiliki damai sejahtera oleh karena darah Yesus.
Selalu begitu, saudara. Saya kira bukan hanya pengalaman saya, di rumah tangga kita, ya, tetangga kita, di pekerjaan kita. Coba saudara-saudara yang kerja di luar, aduh, anak-anak kita di sekolah, banyak kali, ya. Tapi ingat, supaya damai sejahtera aku, pintu hatiku ini harus kujaga ada darah Yesus. Gak usah masuk ke hati semua, gak usah. Langsung hapus dengan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya, hati ini tetap damai sejahtera. Ada yang kedua, saudara-saudara, gimana kita agar memiliki damai sejahtera? Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Keterangan kedua, ya, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau ada masalah, saya bilang, Roh Kudus kuatkan saya, Roh Kudus kuatkan saya. Pasti Roh Kudus nanti bilang, udahlah, sabar, gak usah kau ingat-ingat, sabar. Itu Roh Kudus bisik loh, saudara-saudara. Sementara iblis bisa antam dia, hajar di situ, serang dia. Oh, itulah saudara-saudara. Itu kalau bukan Roh Kudus. Makanya ketika kita ada damai, pasti dibilang Roh Kudus. Ada misalnya cerita orang, gini loh kata si Anu samamu, gini loh kata ini. Langsung tadi sudah darah Yesus. Roh Kudus paling bilang, udahlah, itu pahalamu itu. Kalau kau dipitnah, itu supaya kau punya upah. Langsung Roh Kudus bilang, oh Tuhan, terima kasih. Semakin dipitnah rupanya saya, semakin ada upah saya. Semakin diperlakukan yang tidak baik kepada saya, sedang mengumpulkan upah itu kepada saya. Karena ada Roh Kudus. Damai kita, damai. Tapi coba kalau dengar bukan dari Roh Kudus, langsung iblis sedikit aja. Karena iblis ingin mendapat keuntungan ketika kita tidak damai sejahtera. Ya, iblis selalu mencari keuntungan saat kita tidak damai sejahtera. Ya, di Roma atau Abed, ingin iblis mencari beruntung kita kalau kita tidak damai. Beruntung iblis ketika kita tidak damai sejahtera. Coba keberuntungan iblis kalau nggak kita damai sejahtera. Berantem kita rumah tangga, iblis dapat untung. Keluar dulu dana kita, nggak sejahtera kerja, nggak bagus kerja, bahkan cerai. Ya, iblis ingin cari keuntungan ketika kita tidak damai sejahtera. Coba dicari di Petrus di Roma itu, ya. Iblis mencari keuntungan di situ. Makanya jaga Roh Kudus. Selalu Roh Kudus. Ya. Iblis mendapat keuntungan di situ, saudara-saudara. Ya. Iblis ingin beruntung. Ketika kita diizinkan masalah sedikit nggak bisa terima, situasi yang nggak enak, langsung kita besar-besarkan, langsung kita marah-marah. Ya. Bisa. Iblis ingin mencari keuntungan. Ya. Tadi tidak saya siapkan, tapi nantilah kita bisa cari itu. Ya, ada masalah sengketa, keributan, perkelahian, nggak bisa berdamai. Oh, di situ iblis cari untung. Iblis cari untung di situ, saudara-saudara. Coba kita seringkali iblis cari untung, makanya dia selalu bikin mana ini? Coba 2 Korintus, sudah perhatikan ini. Makanya kita tekadkan ini. Damai sejahtera saya bukan dari dunia, tapi damai sejahtera saya adalah dari Tuhan. Sebutkan 2 Korintus 2. Ya betul, ayat yang ke-11. Ya, 10 dulu mulai. Silakan Pak Mongso, 10. Demikian sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, Iya. aku mengampuninya. Makanya ada selalu darah Yesus. Setiap kesalahan orang, dosa orang, bilang darah Yesus. Ampuni saja dia, ampuni dia. Kalau enggak nanti iblis beruntung. Ya, kesalahan aku ampuni juga katanya. Terus sebab jika aku mengampuni, iya, seandainya ada yang harus kuampuni, terus maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Iya, terus Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Iya, Sebab iblis. kita tahu apa maksudnya. iblis selalu cari keberuntungan ketika kita ada masalah dengan orang lain. Gak mau kita ampuni. Coba selama kita gak mengampuni, iblis cari untung dari hidup kita dan dari orang itu. Ya, saya gak mengampuni dia. Oh, iblis senang, pasti dapat keuntungan dia. Dan itu maksudnya supaya hidup kita ribut, saudara-saudara. Ya, yang kita benci, iblis juga cari keuntungan di situ. Ya, makanya ingin Tuhan melepaskan kita dari segala kebencian, amarah semua. Ampuni dia. Tadi saya sebutkan gambarannya.
Pintu hati kita tutup, darah Yesus. Belum minta ampun aja sudah darah Yesus. Darah Yesus. Rugi saya menyimpan dosanya, menyimpan kesalahannya. Gak ada untungnya bagi saya. Gak ada untungnya, rugi justru kita, saudara-saudara. Ya. Lalu Roh Kudus tadi bilang, udahlah ampuni dia, lupakan saja. Itu kata Roh Kudus itu. Ampunilah. Seperti Tuhan bilang, gak tahu dia apa yang dilakukan. Oh, bangkit damai sejahtera kita. Langsung damai sejahtera. Oh, puji Tuhan. Gak ingat-ingat. Langsung lupa loh, saudara-saudara. Bagus sekali itu, nampak itu. Ya. Gampang kita. Darah Yesus menutup pintu hati kita terhadap dosa-dosa orang lain, perbuatan salah orang lain. Yang kedua, Roh Kudus kita biarkan dia bicara. Ya, salah satu buah Roh Kudus Galatia menyebutkan buah Roh Kudus adalah damai sejahtera. Silakan Galatia 5. Galatia 5. Ya. Kenapa disebut buah Roh Kudus? Roh Kudus terus akan bicara nanti. Ayo, tidak usah simpan-simpan, tidak usah panjang-panjang. Ya, saya sering kali begitu. Tidak usah, gampang sekali. Ampuni saja. Kita rugi kalau kita kehilangan damai sejahtera. Ayat yang ke Galatia 5, ayatnya Pak Osong silakan. Demikian, Galatia 5 ayat 22. Iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Iya, itu damai sejahtera. Jadi selalu itu Roh Kudus ingin kalimat buah itu, selalu ingin Roh Kudus bilang, ayo damai sejahtera lah. Gak usah ingat-ingat. Ya, enak loh damai sejahtera, saudara-saudara. Gak usah lah. Lupakan, rugi kali kita mengingat salah orang, mengingat perkataan orang. Aduh, memangnya hati kita ini tempat nyimpan dosa orang, saudara-saudara. Roh Kudus lalu bilang, udah, lupakan saja, buang saja itu. Lepaskan dia. Damai sejahtera, karena ada Roh Kudus. Ya, kalau nggak ada Roh Kudus, nah itulah kayak Petrus dulu masih belum dipenuhkan Roh Kudus, langsung main pedang. Dikit gak sesuai dengan hatinya, pedang. Ya, putus. Tuhan bilang, kalau kau main pedang, kau pun binasa oleh pedang. Lalu Tuhan ambil, pulihkan kembali. Ayo saudara-saudara, ya, miliki damai sejahtera dari Tuhan. Ada darah Yesus. Itu pintu hati kita. Pintu hati kita. Ya, tadi sudah saya ulang-ulangi itu. Pintu hati kita ini kita jaga. Kita gak bisa menjaga mulut orang, mau ngomong apa silahkan. Kita juga gak bisa jaga perbuatannya, mau buat apa dia sama kita. Udah, itu tanggung jawabnya. Kita jaga hati kita. Ya, kita gak bertanggungjawabkan perbuatan orang. Kita bertanggungjawabkan hati kita. Hati kita, saudara-saudara. Darah Yesus itu langsung tutup. Yang kedua ada Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita. Dia pasti lembut itu, udahlah, gak usah besar-besarkan. Gak usah besar-besarkan. Tenang kita, saudara-saudara. Tenang kita, damai sejahtera kita. Ya. Yang ketiga adalah ada firman dalam hidup kita. Keterangan ketiga, ya, kita miliki damai sejahtera, saudara-saudara, karena ada firman di hidup kita. Nah ini, ya, kita memiliki damai sejahtera oleh firman Allah yang hidup. Jadi pasti nengok itu. Kita lihat dia damai sejahtera, kenapa sih? Oh, ada darah Yesus. Kenapa dia damai sejahtera? Ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kenapa dia damai sejahtera? Ada firman dalam hidupnya. Tiga ini harta yang paling besar. Ya, ada firman. Makanya firman ini disebut Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Ini yang kita terima. Kalau ada Injil yang gak membawa damai sejahtera, itu Injil yang gak benar. Injil yang benar adalah Injil damai sejahtera, yang membuat kita selalu hati ini damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung. Ya, Injil damai sejahtera. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Mari saudara-saudara, mau kita diajari oleh Tuhan tentang damai sejahtera yang benar. Jangan damai sejahtera yang gak benar. Damai sejahtera dari dunia akan gampang kita hancur, saudara-saudara, ya.
6 ayat Injil damai sejahtera ayat 15. Pak Mangunso silakan. Demikian kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Ini saudara-saudara, selalu asal ada firman dalam hidup kita, selalu damai sejahtera. Ingat aja rasul-rasul kemarin ya, Rasul Paulus dengan teman-temannya di penjara, dipukuli karena firman, karena melayani. Jaga hatinya. Mereka masih bisa menyanyi, mereka masih bisa menyembah Tuhan. Di tengah badannya itu sudah berbilur-bilur, luka-luka. Malam itu mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu tanda damai sejahtera. Sedikit tidak ada kebencian. Ya, sedikit pun tidak ada kebencian terhadap kepala penjara Filipi itu. Dikawal dengan keras. Dia bisa melayani. Itu Injil damai sejahtera. Dan hasilnya dia diselamatkan. Bahkan orang-orang lain juga bisa diselamatkan. Injil damai sejahtera. Jadi ada 3 yang harus kita miliki. Ya, ada darah Yesus. Ada dari setiap situasi nggak mendukung. Hal-hal yang nggak sesuai dengan hati kita. Perlakuan orang terhadap kita. Perbuatan orang, omongan orang terhadap kita. Pintu hati. Pintu hati jaga dengan darah. Cepat bilang darah Yesus. Ya, nggak usah bilang apa katanya. Kok 3 kali dia? Kok begitu ya? Wah, kalau sempat sudah begitu nggak selesai. Ya, langsung nggak perpanjang. Ya, saya sudah banyak kali pengalaman menjadi pengurus, saudara-saudara. Ini baru 2 tahun ini. Baru kalau mau panjang-panjang, gini kalau saya begini. Udah, nggak mau saya. Kenapa katanya? Beliki. Kami selalu bilang begitu sama pengurus, udah nggak usah perpanjang, tutup darah Yesus, darah Yesus, selesai, saudara-saudara. Roh Kudus selalu bilang, Roh Kudus ayo, sabar, sabar. Iya, kau difitnah supaya upahmu besar. Kau dikata-katai, kau diomongi, kau dijelek-jelekkan, bukan karena jelek. Kau sedang mengumpulkan upah. Oh, enak kali, saudara-saudara. Ya, ada firman dalam hidup kita. Ya, ketika kita ada masalah, ya, ada nyanyian, ingat firman-Mu, ku tak sedih, ingat sabdamu, ku berglori. Enak kali. Asal kita ingat firman, langsung pulih damai sejahtera itu. Pulih damai sejahtera itu. Ya, 3 ini saudara-saudara. Supaya saudara bisa memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jaga darah Yesus. Ya. Yang kedua, dengar Roh Kudus. Lebih suka dengar Roh Kudus daripada perkataan iblis atau perkataan orang. Langsung Roh Kudus dengar itu, lembut dia bilang, ayo, gak usah perpanjang-panjang. Ya, selesaikan saja. Kita ingat lagi firman. Ada firman begini. Damai sejahtera kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan berikan damai sejahtera tidak seperti yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan berikan damai sejahtera? Ini bagian terakhir, saudara-saudara. Kenapa sih enggak uang? Bisa rupanya uang memberi damai sejahtera? Enggak, makanya bukan diberikan Tuhan. Atau harta? Bisa rupanya harta memberikan damai sejahtera? Enggak, makanya Tuhan tidak berikan. Kita yang seringkali sibuk kali cari harta, sibuk kali cari uang, kita anggap itu membuat damai sejahtera. Enggak loh, saudara-saudara. Bukan itu. Ya. Atau apa yang dari dunia ini yang kita anggap membuat damai sejahtera? Kita kan terlalu ngejar-ngejar. Aduh, supaya damai sejahtera rumahku, siapkanlah rumah besar, kapan perlu bertingkat berapa, begitu ya. Supaya sejahtera keluargaku, kasihlah kendaraan model begini, model begitu, cari terus cari. Enggak juga. Ya. Fasilitas-fasilitas di dunia, ayo supaya damai sejahtera. Enggak, saudara-saudara. Ya. Ada dulu nyanyian itu, ku cari-cari di sana sini, tapi damai sejahtera tidak ku temukan, tapi hanya, lupa aku nyanyian itu. Ya. Mencari damai sejahtera lewat ini enggak dapat, saudara-saudara. Damai sejahtera ada ketika saudara miliki darah Yesus. Damai sejahtera ada ketika dalam hidupmu ada Roh Kudus.
Damai sejahtera itu ada ketika dalam hidupmu ada firman damai sejahtera. Maka dalam situasi kondisi yang tidak mendukung, tidak seperti yang kita inginkan, tetap ada damai sejahtera itu. Untuk apa Tuhan berikan damai sejahtera? Kenapa Tuhan berikan? Aku berikan damai sejahteraku. Ku tinggalkan damai sejahteraku. Dia berangkat ke sorga. Murid-murid mula-mula, kenapa Tuhan kok damai sejahtera? Kenapa enggak satu rumah kayak supaya uang besar aku bisa menginjil? Enggak. Tuhan tahu. Makanya selalu kalau kamu nanti pergi memberitakan Injil, katanya kepada murid-murid itu, sampaikan salam damai sejahtera. Kalau dia terima damai sejahteramu, dia akan diberkati, kau pun akan diberkati. Modal damai sejahtera ini sudah memberkati murid-murid. Modal damai sejahtera ini sudah memberkati banyak orang. Injil diberitakan sampai hari ini dengan damai sejahtera. Tapi kalau damai sejahteramu ditolak, kebaskan kakimu. Wah, itu mengeri. Kalau sudah seorang rasul mengebaskan kakinya, kota itu akan kehilangan berkat. Kalau sempat rasul meninggal mengebaskan kakinya di atas satu rumah, rumah itu sudah kehilangan berkat. Makanya selalu katakan, setiap kau berangkat ke satu tempat, sampaikan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera. Dan setiap orang yang menerima rumah damai sejahtera, rumahnya akan diberkati, sangat diberkati, sangat diberkati. Setiap kita membawa damai sejahtera bagi orang lain, berkatnya akan ada. Tapi kalau dia tidak terima damai sejahtera itu, debu kakinya ini nanti akan menjadi berseru-seru. Damai sejahtera. Sahabat kita, saudara-saudara, hari-hari ini katakan, Tuhan, aku ingin damai sejahtera. Untuk apa damai sejahtera? Untuk memelihara hati dan pikiranmu. Itu yang saya bilang tadi, darah itu. Hati ini dipelihara dengan damai sejahtera. Ya, hati ini dipelihara. Ketika saudara hilang damai sejahtera karena nggak seperti yang kita inginkan, saudara rugi. Ya, biarlah damai sejahtera itu memelihara hati, pikiran kita, saudara-saudara. Dipelihara dengan damai sejahtera. Hati dan pikiran ini nggak bisa dipelihara dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan tidak akan memberikan damai. Tapi hati ini harus dipelihara dengan damai sejahtera. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4. Hati saudara. Ya, makanya harus ada tanda darah. Dipelihara dengan tanda darah, saudara-saudara. Filipi pasal yang keempat. Oke, ya, Filipi pasal yang keempat. Ini cara memelihara hati. Memelihara pikiran. Bukan pengetahuan, bukan logika. Darah itu tadi, saudara-saudara. Silakan ayat yang ke-7. Demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Iya, akan memelihara hati dan pikiranmu. memelihara. Akan memelihara hati. Makanya kalau sudah hati ini nggak damai sejahtera, sudah kehilangan segala-galanya kita. Kalau hati ini sudah nggak damai sejahtera, karena kata orang, karena sikap orang, karena berita orang, karena cerita orang, rugi kita. Peliharalah hatimu dengan damai sejahtera ini. Ya, peliharalah pikiranmu dengan damai sejahtera ini. Coba saudara-saudara, banyak kali kita kehilangan pikiran dan hati kita. Wakil tadi, di pintu hati kita, darah Yesus membuat damai sejahtera. Ada masalah, gak usah besar-besarkan. Pikiran kita rugi, tutup saja. Darah Yesus terpelihara hati dan pikiranku. Hatiku kujaga dengan damai sejahtera oleh darah Yesus. Ada Roh Kudus, ada firman di hati kita loh, saudara-saudara. Makanya saya ulang-ulangi, kita berada di akhir zaman. Dosa gampang sekali masuk, gampang kali kita terpancing. Kita gak bisa menguasai mulut orang, gak bisa menguasai perkataan orang. Silakan, mau apa dia urusannya itu. Tidak akan kita pertanggungjawabkan kata orang dan perbuatan orang. Yang kita pertanggungjawabkan adalah hati, mulai dari hati kita. Yang kita pertanggungjawabkan adalah perbuatan kita dan perkataan kita. Semakin banyak kita
tidak banyak bicara. Seperti Tuhan Yesus. Coba kalau Tuhan Yesus bilang, katamu kau begini-begini. Apa kata itu? Seperti yang kau katakan. Hebat kali Yesus, saudara-saudara. Ya, apa kau begini-begini? Kau pertanyakan, apa kau benar-benar begini? Sedikit aja kata Yesus. Seperti yang engkau katakan. Tuhan ingin menjaga. Jangan sampai aku berdosa dengan perkataanku. Seperti kau katakan, berarti orang itu yang bertanggung jawab terhadap perkataannya. Ya, jaga ini saudara-saudara. Menjaga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalimat memelihara ini yang penting. Memelihara hatimu. Pelihara hati kita dengan damai sejahtera. Pelihara hati kita. Terlebih kami kalau sudah usia, mau tadi berapa? 55 kamu mau udah 55 saudara-saudara. Kami sudah 62 ini. Waduh, makin banyak hal gak seperti yang kita inginkan. Coba kalau saya sakit, ya, dituntun gak mau juga. Gak dituntun sakit hati juga. Kalau mau sakit hati kami berdua begitu. Ya, pas waktu sakit, Pak ambil begini. Gampang kali saudara-saudara. Tapi udahlah, jaga hati damai sejahtera. Makin tua kita, makin matang kita. Banyak hal yang gak seperti yang kita inginkan. Ya, banyak hal. Kalau sudah kita umur berapa itu kesukaannya adalah coba dicari dulu ayat itu. Umur sekian adalah sekian. Baru kalau kesukaannya justru apa namanya itu? Kebanggaannya. Nah ini saudara-saudara. Coba. Jadi saya ulang-ulang. Saya bilang ya semakin umur begini kebanggaannya nggak yang lain. Mazmur 90 kata situ ya. Umur sekian dan umur sekian. Di bawahnya itu ada kalimat yang sering saya renung-renungkan. Tuhan kok gini ya kalau sudah umur begini. Coba bisa 90. Iya, silakan Bapak langsung. Demikian Mazmur 90 ayat 10. Iya. Masa hidup kami 70 tahun. Iya. Dan jika kami kuat 80 tahun. Iya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Coba hebat kali ini. Saya bilang apa gak salah sih ayat ini. Kalau sudah umur 70 tahun sampai kalau 20 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah kalau sudah usia begini saya bilang Tuhan ada bangga aku Tuhan bisa lewati penderitaan ini. Bangga aku bisa lewati kesukaran ini, penderitaan. Jadi gak ada lagi persungutan, gak ada lagi kebencian di situ. Damai sejahtera sudah kalau ingat ayat ini. Kebanggaan saya, kesukaran dan penderitaan. Ya, mestinya kalau sudah tua kita, kebanggaan kita semua harus sesuai seperti kita. Anak-anak harus begini, menantu harus begini, semua orang harus begini. Rupanya enggak. Kalau sudah kita nanti 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini firman. Ya. Bangga kita, kadang-kadang sakit, Tuhan aku bangga bisa kelewati penderitaan ini. Mampukan saya. Seumpama ada kita harapkan menolong kita, enggak ditolong itu pun bangga kita. Terima kasih Tuhan. Ini bagian dari kebanggaan saya dalam penderitaan dan kesukaran. Hebat loh saudara-saudara. Kembali menjaga hati untuk tetap damai sejahtera. Enggak semua harus seperti yang kita inginkan. Selalu kita bilang itu. Ya, anak saya nggak harus seperti yang kuinginkan. Menantu saya nggak harus sama seperti yang kuinginkan. Siapapun orang-orang dekat saya nggak harus seperti yang saya inginkan. Saya harus mampu walaupun tidak seperti yang kuinginkan. Aku menerima damai sejahtera dari Tuhan. Kalau damai sejahtera dari dunia, inilah banyak orang tua nggak bisa damai dengan menantu, dengan siapapun, karena nggak seperti kuinginkan. Bahwa ibu udah begini. Ya, saya cerita dengan ada hamba Tuhan kemarin. Wah, kasihan kali dia ditekan oleh mertuanya terus. Ya, karena harus seperti yang diinginkan. Kita tidak. Ya, nggak harus semua seperti yang kita inginkan. Kita lalu bilang ini kebanggaan saya ini. Saya bisa mampu melewati kesukaran dan penderitaan ini di masa tua saya. Bangga kita. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran.
tentu tidak berdosa. Kalau kita nggak bangga, aduh kenapa lah mesti begini? Kenapa ini? Kenapa itu? Saudara-saudara, ini yang pertama. Untuk apa damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita? Untuk memelihara hati kita. Peliharalah hatimu dengan damai sejahtera dari Tuhan. Peliharalah pikiranmu dengan damai sejahtera dari Tuhan. Gak semua harus kau tuntut seperti keinginanmu. Gak semua harus kau tuntut sesuai dengan seleramu. Tetap damai sejahtera walaupun situasi kondisi tidak seperti yang kita harapkan. Pelihara hati dan pikiranmu dengan damai sejahtera. Ada lagi yang kedua. Jadi pemeliharaan hati kita, damai sejahtera memelihara hati pikiran kita. Ada lagi yang kedua, apa itu? Damai sejahtera itu yang memerintah. Kalimat memerintah itu motornya, kekuatannya, penggeraknya. Biarlah damai sejahtera itu memerintah. Jadi artinya setiap pekerjaan, setiap tugas-tugas apapun yang dipercayakan kepada kita, damai sejahtera dari Allah itu yang memerintah hati kita. Saudara kerja, ayo diperintah dengan damai sejahtera. Lakukan sesuatu dengan damai sejahtera. Apa saja? Itu yang memerintah. Jangan saudara kerja bukan diperintah damai sejahtera, tapi diperintah oleh kebencian, diperintah oleh amarah. Banyak loh saudara-saudara, ya, kerja tapi dari amarah, ya, nggak ada gunanya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu diperintah oleh damai sejahtera, waduh, ini hasilnya sangat bagus. Makanya murid-murid bilang kalau kau pergi memberitakan Injil, berangkatlah dengan damai sejahtera. Diperintah oleh damai sejahtera. Kolose pasal yang ketiga, ini bagian-bagian penting bagi kita, saudara-saudara, ya. Kalimat firman ini terlebih-lebih bagi saya sebagai gembala, saya sebagai banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Ayat ini selalu membekali saya supaya saudara benar-benar damai sejahtera yang dari Allah itu diberikan dan tinggal menjadi milik kita, saudara-saudara. 3 ayat yang ke-15, silakan. Demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam Iya, hatimu. memerintah. Iya. Jadi kita nggak diperintah oleh amarah, oleh apa, oleh kedai, diperintah oleh damai sejahtera. Terlebih kita melayani Tuhan, apapun tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, mari kita diperintah oleh damai sejahtera. Jangan diperintah emosi, jengkel, apa, aduh gak ada gunanya, saudara-saudara. Ya, selesaikan saja Pak Mangunso, ulangi lagi ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Iya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Iya. Jadi kalau kita setiap pekerjaan kita, tugas-tugas pelayanan apapun yang kita kerjakan, itu yang memerintah itu damai sejahtera. Itulah sistem tubuh Kristus. Dan nanti pasti bersyukur. Setiap kita bekerja dengan damai sejahtera, digerakkan oleh damai sejahtera, pasti saudara, Tuhan bersyukur bisa selesai saya kerjakan. Ya, bisa selesai kami kerjakan. Ini yang memerintah. Jadi jangan kita lakukan sesuatu diperintah oleh apa, atau diperintah karena upah, diperintah karena apa, jangan. Coba kalau kita diperintah oleh upah, nggak kita dapat, pasti kita bersungut. Pasti kita bersungut. Saya jadi pengurus ini memang banyak kali lah dituntut, saudara-saudara. Tapi saya diperintah dengan damai sejahtera. Kalau saya diperintah dengan upah, nggak ada upahnya. Masa terus pengeluaran, terus keluar. Tapi nggak apa-apa. Damai sejahtera, kalau sudah itu damai sejahtera kita lakukan, pasti saat kita bersyukur, Tuhan terima kasih, bersyukur bisanya rupanya aku kerjakan. Oleh karena Tuhan mampunya rupanya aku kerjakan, karena bekerja dengan damai sejahtera. Saya damai sejahtera dan orang-orang yang saya urus, orang-orang saya layani damai sejahtera. Untuk itulah kita dipanggil, kata Alkitab. Untuk itulah kita dipanggil. Ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, semua kita, saudara-saudara. Ya, kita bisa bekerja dengan damai sejahtera. Jadi intinya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Milikilah damai sejahtera ini karena ada darah Yesus. Milikilah damai sejahtera ini karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Milikilah damai sejahtera ini karena ada
firman dalam hidupmu. Untuk apa damai sejahtera ini? Itulah nanti akan memelihara hatimu. Di tengah-tengah situasi tidak mendukung, di tengah-tengah situasi yang buruk, biarlah damai sejahtera itu memelihara hatimu. Ingat, pintu hatimu jaga dengan darah Yesus. Pikiranmu kuasai dengan darah Yesus. Gak usah memikirkan terlalu hal-hal terlalu negatif, langsung tutup darah Yesus. Melampaui segala yang kupikirkan, melampaui akalku, ada darah Yesus. Untuk apa itu damai sejahtera itu? Memelihara hati kita. Pelihara hati ini. Tadi sudah saya bilang, orang mau ngomong apa, jaga hatimu. Orang mau bertindak apa terhadap kita, jaga itu hatimu. Yang kedua, untuk apa damai sejahtera itu? Itu yang nanti ayat membilang memerintah. Memerintah kita, memerintah hatimu, supaya semua kita kerjakan dengan damai sejahtera, karena tujuannya adalah tubuh Kristus. Digerakkan, kalimat memerintah ini digerakkan oleh damai sejahtera. Semua kita, saudara-saudara, setiap kita melayani apapun pekerjaan kita, baik pekerjaan di luar atau pekerjaan pelayanan, selalu bilang, aku diperintah damai sejahtera. Saudara kerja, coba kerja kita diperintah damai sejahtera, hasilnya sangat bagus sekali. Saudara jualan, coba jualan, saudara tengok nanti kenapa orang berbeda. Kita kerja damai sejahtera, macam-macam itu pembeli kita, macam-macam itu tetangga-tetangga kita. Gak usah saya damai sejahtera, kita tengok hasilnya sangat luar biasa. Di kantor, saudara kerja di kantor, gak usah terlalu sibuk kita apa kata teman kita, apa kata, udah kerjalah kita diperintah dengan damai sejahtera. Berbeda sekali. Anak-anak kita kuliah, sekolah, perintah dengan damai sejahtera. Biar orang teman mahasiswa, teman dosen ngomong apa, saya jaga damai sejahtera. Damai sejahtera ini sudah berhasil, saudara-saudara. Murid-murid sudah berhasil membawa jiwa-jiwa. Ya, jemaat pun berhasil karena damai sejahtera yang dimiliki, bekerja dengan bagus. Ayat membilang, jemaat itu dulu orang miskin-miskin. Kita ingat dulu di ayat madu, kita nggak ada orang yang besar, nggak ada orang hebat. Tapi ketika Injil damai sejahtera ini kita miliki, mulai semakin sedikit terangkat. Coba ketika orang nggak damai sejahtera, dulu berhasil, hilang damai sejahtera. Nggak bisa damai sejahtera, suami, istri, tetangga, anak-anak, hilang, hancur, saudara-saudara. Makanya damai sejahtera yang Tuhan berikan, kuberikan damai sejahtera ini kunci keberhasilan kita. Kalau saudara mau berhasil sebagai mahasiswa, pegang ini. Saya harus jaga damai sejahtera. Dosen mau ngomong apa, nggak usah masukkan di hati. Teman-teman mahasiswa mau ngomong apa, darah Yesus, saya harus tekuni pelajaran saya. Saudara-saudara yang kerja, silakan mau ngomong apa, orang nggak usah terlalu bilang darah Yesus. Jangan langsung hilang semangat kita sekolah gara-gara omongan orang, karena iblis ingin beruntung di situ. Ya, ada orang, aduh nggak lagi aku kuliah, kenapa? Si Anu bilang begini, coba. Ya, nggak semangat kerja. Kenapa ada temannya kerja tadi bilang begini sama aku, dilapor saya ke sini, nggak semangat. Rugi kita. Pintu hatimu, darah Yesus. Langsung lupakan, langsung oles darah Yesus. Nggak ingat lagi apa yang dibilang. Darah Yesus. Saudara akan tetap semangat. Saudara akan semangat, terus semangat. Kenapa? Karena ada darah Yesus itu di pintu hatimu. Selalu tanya Roh Kudus kok bilang begini. Pasti Roh Kudus bilang sabar. Kita ingat lagi firman. Oh iya ya, makin dipitnah saya sedang mengumpulkan upah. Makanya tidak salah kalau Tuhan bilang, damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku tinggalkan. Tidak seperti yang dunia berikan bagi kita. Hari ini terima ini. Lebih dari uang, lebih dari harta. Damai sejahtera inilah segala-galanya. Tidak banyak yang ditinggalkan Tuhan kepada kita. Ya, kalimat satu-satunya ini, damai sejahtera ku berikan, ku tinggalkan kepadamu. Karena Tuhan yakin, Dia percaya ketika saudara terima damai sejahtera ini, saudara akan menjadi orang yang hebat. Kita akan menjadi ajaib bagi orang lain. Bisa damai sejahtera yang melampaui segala akal.
bisa kita miliki. Orang-orang banyak berhasil, damai sejahtera. Yusuf selalu diejek-ejek, tetap damai sejahtera. Daud selalu mengalami hal yang sama. Daniel bersama teman-temannya. Nabi-nabi kita lihat, Samuel, semua nabi-nabi itu jaga hati damai sejahtera. Mereka orang yang hebat-hebat. Ya, mereka keajaiban terjadi ketika dimiliki damai sejahtera. Sekarang ini tinggal kita mau terima apa yang ditawarkan Tuhan atau menolak. Atau kita kepuslah darah Yesus. Aku udah damai sejahtera dunia saja. Kalau harus sesuai dengan keinginan saya, kalau nggak ribut, itu damai sejahtera dunia. Sesuatu yang tidak diingini pasti ribut dia, berontak, bersungut, marah-marah. Itu damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dari Kristus. Walau situasi tidak seperti yang kita inginkan, tetap damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Mari hari ini kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, saudara-saudara. Jangan rendahkan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Ini merupakan kebutuhan kita yang utama, saudara-saudara. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Psalus alat perdamaian 139, kita naikkan pujian ini. Psalus 139. Tuhan dengarlah doaku. Kita apa yang kita doakan hari-hari ini? Tapi ini nyanyian ini berkata, Tuhan dengarlah doaku supaya aku menjadi alat perdamaian. Jangan alat permusuhan. Kita menjadi alat perdamaian. Jangan menambah-nambah masalah. Justru kita menyelesaikan masalah. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan dengarlah doaku 139. Nyanyian Psalm. Bangkit berdiri. Saudara, bawa hati kita. Sambut damai sejahtera yang dari Tuhan. Jangan damai sejahtera dari dunia. Haleluya. Kita naikkan merupakan permohonan kita. Haleluya. Engkau menguasai hati kami, memelihara hati kami dengan damai sejahtera, memerintah hati kami dengan damai sejahtera. Tuhan dengarlah doaku. Dengarlah doaku, oh Tuhan, dengarlah seruaku di saat kegersangan melanda hidup manusia. Tuhan menjelaskan, beri kemurahan-Mu, berikanlah kemurahan-Mu, nyatakan kuat kuasa, nyatakan kuat kuasa kurban-Mu yang mampu menolong umat. Jadikan itu angkat tangan. Haleluya. Amin. Serukan ini. Kita menjadi alat perdamaian, bukan alat permusuhan. Damaian. Bawa iman di tengah, membawa kasih-Mu, kerinduan kami, membawa damai sejahtera, hidup damai sejahtera, kebencian, membawa harapan bagi yang terputus. Dari awal lagi, Tuhan dengarlah doaku, permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, dengar seruan kami.
bukan harta dunia yang kami minta, tapi damai sejahtera yang Kau berikan itu jadi milik kami, Tuhan. Haleluya. Malu karena tak lagi menghargai, karena tak lagi menghargai korbanmu yang amat suci. Nyatakan kuasa korbanmu, nyatakan kuasa korbanmu yang mampu menangkan. Ulurkan tanganmu, jadikan hidupku melengkapi kami dengan damai sejahtera. Membawa kesukaan, membawa kesukaan di tengah kesukaan. Jadikan hidupku, jadikan hidupku berguna. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kepada kami lah Engkau beri damai sejahtera. Kami memiliki damai sejahtera yang Engkau berikan. Haleluya. Haleluya. Bukan harta dunia yang Engkau tinggalkan, bukan harta dunia yang Engkau berikan Tuhan, karena itu tidak memberi damai sejahtera. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bukan damai sejahtera dunia ini yang kami miliki Tuhan. Damai sejahtera dunia ini membuat kami justru banyak menambah dosa. Ketika sesuatu tidak seperti yang kami inginkan, kami emosi, kami marah, kami kehilangan damai sejahtera. Tapi pada siang hari ini Engkau beri yang terbaik bagi kami. Engkau berikan damai sejahtera, sudah memampukan kami hidup di tengah-tengah dunia yang banyak masalah ini Tuhan Yesus. Semua kami yang hadir, biarlah kami koreksi hati kami. Kalau selama ini damai sejahtera dari dunia yang kami miliki, biarlah kami tinggalkan itu Tuhan. Kami terima damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami boleh menang, kami boleh menghadapi apapun situasi-situasi yang tidak seperti kami inginkan. Justru di sanalah kami pastikan kami menerima damai sejahtera. Tolong kami, jangan kami hancur gara-gara tidak damai sejahtera dalam hidup kami. Mampukan kami, hati kami harus ditutup, harus diolesi dengan darah-Mu Tuhan. Biar roh-Mu ada dalam hidup kami, firman-Mu menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau panggil kami untuk hidup damai sejahtera. Ampuni kalau kami seringkali tidak ada damai sejahtera, kehilangan damai sejahtera. Kalau kami kehilangan damai sejahtera, kami kehilangan segala-galanya Tuhan. Tapi kalau kami mendapat damai sejahtera, segalanya kami dapatkan. Sampai kami masuk ke kota damai sejahtera,
kota Yerusalem baru. Kami bersyukur buat firman-Mu, mampukan kami Tuhan. Firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tapi firman-Mu akan kami praktekkan. Sepanjang minggu ini kami akan dihadapkan untuk dicoba apakah kami ada damai sejahtera dari Tuhan atau bukan damai sejahtera dari Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Engkau kuatkan kami, teguhkan kami, sampai kami masuk ke kota damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Hari Rabu ada kebaktian doa penyembahan. Hari Jumat ada kebaktian PA. Ada kaum muda hari Sabtu. Dan hari Minggu sebagaimana hari ini saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita antar ke depan persembahan kita. Kita naikkan pujian kita. Damai yang diberikan sangat besar. 88 dari nyanyian NR. Ya, kita diperintah dengan damai sejahtera. Kita dipelihara hati, dipelihara dengan damai sejahtera. NR 88. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar, amin. Damai yang jadikan hati Tuhan beserta, Tuhan beserta sepanjang bulanku. Yesus damai yang Dia berikan, hati Tuhan beserta, Tuhan beserta. Semua bangkit berdiri. Yang jalanku sekali lagi dengan percaya damai yang Dia berikan. Damai persatuan, kami miliki damai sejahtera dari Yesus. Damai yang jadikan hati Tuhan beserta, Tuhan beserta sepanjang jalanku. Sekali lagi dengan percaya damai yang diberikan, damai yang jadi, amin. Haleluya. Damai yang jadi, hati gemar, Tuhan beserta, Tuhan beserta sepanjang jalanku. Haleluya. Kembali kami bersyukur Bapa buat segala anugerah-Mu. Kami siang ini diberkati oleh Tuhan. Biar benar-benar damai sejahtera yang Engkau berikan menjadi milik kami. Damai sejahtera yang Engkau tinggalkan itu sudah sanggup membawa hidup kami hidup yang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Bukan damai sejahtera dari dunia, tapi damai sejahtera yang Engkau berikan. Itulah yang memelihara hati kami.
itulah yang memerintah hati kami Tuhan Yesus. Kepada kamilah firman-Mu digenapkan, tidak hanya mendengar, tapi kami imani. Kepada kamilah sasaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur kepadamu. Semua persembahan yang kami berikan, Engkau balas berlipat kali ganda. Persembahan-sembahan di hari-hari yang lalu sampai hari ini, Engkau membalas semuanya ya Tuhan. Kami berikan bukan dari sisa-sisa atau kelebihan kami. Kami berikan karena iman percaya. Kami membuktikan, kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami, teman-teman kami yang tidak hadir. Jamahlah mereka, apapun keadaan mereka, lepaskan mereka dari kesulitan mereka. Jika sakit, Engkau sembuhkan. Keluarga kami yang belum bertobat, beri roh pertobatan. Engkau juga menolong kami Tuhan. Semua pelayan yang sudah kami berikan, baik waktu kami kesibolkan semua pelayanan-pelayanan, biarlah itu bagi kemuliaan Tuhan. Pengorbanan-pengorbanan semua kami berikan karena nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ke depan banyak lagi yang harus kami kerjakan, bukan dengan kemampuan daging kami, tapi kemampuan Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih, berkati anak-anak kami di pendidikan mereka yang sudah bekerja, berkati orang tua seluruhnya. Kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Pantekosta Tabernakel. Berkati negara ini menjadi negara yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera yang Kau berikan di negara ini, kami boleh melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari mara bahaya sepanjang minggu ini. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Kebutuhan kami tepat pada waktunya Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib ulurkan tanganmu kepada Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tetap berdiri, kita sebutkan dulu kalimat ini tadi. Damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. 3 kali. 1, 2, 3. Damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. Damai sejahteraku dari Tuhan. Sekali lagi. Damai sejahteraku dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu. Salam.